Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk ujian akhir semester kecerdasan buatan lanjut dengan dosen pengampu Bu Ana Baita. Perkenalkan, nama saya Gemma Satria Tama dengan NIM 23 11 5674. Jadi, beberapa kekurangan dan kelemahan model yang telah saya buat itu adalah yang pertama itu data imbalance atau ketimpangan banyaknya data. Jadi distribusi kelas pada dataset saya itu totalnya mencapai 500.000, tetapi jumlah ulasan positifnya jauh lebih dominan dibandingkan netral dan negatif. Kemudian yang kedua, performa sentimen netral yang buruk. Sentimen ulasan netral memiliki nilai recall yang rendah, yaitu hanya 60%, dan F1 score sebesar 64%. Jadi model gagal mengenali sekitar 40% ulasan netral. Nah, hal ini tuh tadi berhubungan dengan masalah data imbalance karena salah satu penyebab buruknya performa netral itu diakibatkan oleh kurangnya sampel data. Yang ketiga, data leakage atau kebocoran data. Jadi data leakage ini terjadi pada tahap data balancing. Proses oversampling yang sebelumnya saya lakukan itu dilakukan sebelum membagi dataset menjadi data trend dan data test. Hal ini menyebabkan data ulasan yang sama itu bisa jadi muncul pada kedua dataset tersebut dan model jadi overfitting. Yang keempat, teknik oversampling yang kurang optimal. Sebelumnya saya menggunakan teknik random oversampling. Nah, itu tuh kurang optimal untuk mengenangani ketidakseimbangan data karena metode ini hanya menduplikasi sampel yang sudah ada secara acak. Hal ini bisa saja menyebabkan model tidak mendapatkan informasi atau variasi kalimat ulasan yang baru, sehingga model cenderung mengalami overfitting pada data duplikat tersebut. Yang kelima adalah tidak adanya data validasi. Sebelumnya, data hanya dibagi menjadi dua, yaitu data trend dan data test. Nah, tanpa adanya data validasi, tuning hyperparameter ini dilakukan menggunakan data test. Padahal harusnya, data test itu hanya dipakai sekali di tahap akhir untuk menilai performa model, karena jika sudah digunakan untuk mengatur parameter, maka sebagian informasi dari data tersebut akan mempengaruhi model yang nantinya berakibat pada hasil evaluasi yang tidak mencerminkan kemampuan model saat digunakan pada data baru di dunia nyata. Kemudian di sini saya sudah mengumpulkan 5 paper atau kajian untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dari model saya. Paper-paper yang saya jadikan acuan diambil dari jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1-6 dan jurnal internasional yang sudah terindeks oleh Scopus. Jadi yang pertama ada paper dengan judul Text Data Augmentation. Jadi ide dari paper ini adalah augmentasi teks menggunakan metode synonym replacement ini bisa meningkatkan akurasi dan F1 score, terutama pada data yang terbatas. Untuk paper yang kedua, Data Augmentation for Sentiment Classification with Semantic Preservation and Diversity. Ini idenya sama dengan yang tadi, yaitu synonym replacement bisa meningkatkan akurasi dan F1 score. Yang ketiga, optimalisasi random forest untuk sentimen bahasa Indonesia dengan grid search dan smoothe. Ide dari paper ini adalah penerapan oversampling yang seharusnya dilakukan setelah melakukan splitting data. Kemudian untuk judul yang keempat, MBI GroomConf, a novel multi-BGRU and multi-CNN-based deep learning model for social media sentiment analysis. Ide yang saya dapatkan dari paper ini adalah data itu di-split menjadi 3, yaitu menjadi train, validation, dan test. Kemudian untuk yang kelima, analisis sentimen terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan ulasan Google Maps menggunakan BERT. Ide yang saya dapatkan ini mirip seperti yang sebelumnya, yaitu split data menjadi train, validation, dan test. Selanjutnya, saya akan menunjukkan paper-paper yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada Text Data Augmentation yang dipublish oleh IEEE
Ide dari paper ini adalah argumentasi teks menggunakan synonym replacement menggunakan library NLP-Awk. Paper selanjutnya adalah data augmentation. Ini juga mirip seperti yang tadi. Dan yang ketiga, jurnal dari Indonesia, optimalisasi random forest untuk sentimen bahasa Indonesia dengan grid search dan smoothie. Ide dari paper ini adalah melakukan splitting data terlebih dahulu, baru melakukan oversampling pada data training. Kemudian paper yang keempat, ide dari paper ini tadi adalah membagi data menjadi tiga, yaitu train, validation, dan test. Kemudian paper yang terakhir, ini juga sama. Idenya adalah membagi data menjadi train, validation, dan test. Baik, di sini langsung saja saya akan mendemonstrasikan apa saja yang berubah, em, apa saja yang berubah pada project di Google Colab. Yang pertama-tama adalah saya melakukan instalasi untuk package NLP-Awk yang nantinya ini berguna untuk melakukan synonym replacement atau text augmentation. Kemudian perubahan lainnya adalah pre-processing untuk data balancing. Di sini saya melakukan import untuk library NLP-Awk dan download NLTK. Di sini saya juga mendefinisikan fungsi untuk melakukan text augmentation menggunakan synonym replacement. Nah, perubahan selanjutnya adalah saya melakukan splitting data terlebih dahulu sebelum melakukan augmentation pada data training. Jadi di sini saya membagi data itu menjadi 80 dan 20%. Jadi 80 untuk training dan 20% itu nanti adalah untuk validation dan test. Jadi validation itu 10% dan tes itu nanti juga 10%. Nah, di bagian ini adalah proses augmentasi untuk data training. Nah, berikut adalah visualisasi setelah dilakukan augmentation. Nah, berikut adalah visualisasi jumlah data setelah dilakukan augmentasi. Nah, untuk evaluasi model sendiri ini ada yang berubah. Jika sebelumnya yang dievaluasi hanya data pada test set, sekarang dilakukan juga evaluasi untuk data validation serta data test. Berikut adalah evaluasi untuk data validation. Dan berikut adalah evaluasi untuk data test. Hasil dari evaluasi data test ternyata menunjukkan bahwa precision, recall, dan F1 score dari kelas netral itu ternyata malah lebih buruk dari yang sebelumnya. Yang menurut saya ini wajar karena yang sebelumnya itu mungkin saja akurasinya tinggi tapi overfitting karena dilakukan random oversampling yang mana model bisa saja sudah menghafal kelas netral yang datanya itu terduplikasi. Dan alasan lain kenapa kelas netral sebelumnya memiliki akurasi yang tinggi itu juga karena oversampling itu dilakukan sebelum data di-split. Jadi ini menurut saya sangat wajar dan justru malah menunjukkan akurasi model yang sebenarnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.